Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu wa rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Suatu filah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita bertemu kembali di dalam penjelasan akidah yang seperti biasa di hari Senin ini kita sudah masuk Senin yang kedua dan kita akan melanjutkan kitab Ushulul Iman, masih menjelaskan bagaimana unsur-unsur keimanan, di mana kemarin ada 5 unsur keimanan. Apa saja? Pertama, ucapan hati ya, atau qaulul qalbi. Kedua, amalan hati atau amalul qalbi. Ketiga, ucapan lisan atau qaulul lisan. Qaulul lisan ya. Keempat, perbuatan lisan atau amalul lisan ya. Yang kelima, perbuatan anggota badan atau amalul jawarih. Nah, itu adalah 5 unsur keimanan ya. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat gitu ya. Pertama, ucapan hati ya, ucapan hati. 2, amalan hati. 3, ucapan lisan. 4, perbuatan lisan. 5, anggota badan. Jadi ya minimal kalau kita nggak hafal Arabnya, kita hafal Indonesianya ya. Beli abot, kami anggo bahasa Arab gitu ya. Terus ngerti udah pakai bahasa Arab gitu ya. Nah, yang penting bagaimana kita paham. Nah, simpelnya itu kan ada 3 kalau diringkas ya, yaitu secara hati, terus lisan dan perbuatan anggota badan ya. Hati itu ada 2 ya, ada ucapan, ada amalan tuh. Lisan juga ada 2, ada ucapan, ada perbuatan atau amalan. Badan cuma 1 ya, perbuatan anggota badan tuh kan. Ulang lagi ya. Hati, ucapan dan amalan. Lisan, ucapan dan amalan. Anggota badan cuman amalul jawarih ya, itu cuman 1 aja. Nah, itu aja 5 kan, 5 unsur kan. Simpel ya. Gitu. Nah, pindah halaman 236 ya. Tadi 240 ya. Kelebihan ya. Masih 235 ya.
Baik, halaman 235. Jadi yang kelima ini harus terpenuhi agar imannya benar, sah dan sempurna. Nah, sekarang ada pertanyaan ya. Iblis dan Fir'aun beriman gak, Pak? Hmm. Ya. Gimana, Pak Sugeng? Beriman tapi tidak melaksanakan. Ada pernyataan lain ya? Gimana Iblis dan Fir'aun? Apakah beriman? Nah, di sini ada penjelasannya. Hah? Beriman tapi tidak dilaksanakan ya. Sama jawabannya ya. Jawabannya ada di Al-Qur'an ya. Gitu. Kalau Iblis dan Fir'aun, apakah ia tahu Allah Maha Pencipta? Tahu ya. Tahu. Bahkan dia berkata ya, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kan gitu. Tuh. Artinya dia tahu Allah yang menciptakannya dari api daripada manusia yang diciptakan dari tanah. Itu kesombongan iblis ya. Ya. Firaun tahu Allah cipta. Tahu juga ya. Tahu. Nah, Firaun ketika mau meninggalnya, dia berkata, amantu, saya beriman kepada Robnya Bani Israel. Beriman ya. Tapi apakah bermanfaat imannya? Ya. Jawabannya di ayat selanjutnya ya. Ya. Jawabannya di ayat selanjutnya. Al-ana wa qad asaita qabl. Baru sekarang gitu ya. Gitu. Kok baru sekarang Fir'aun mengakui gitu ya, beriman pada Tuhan Bani Israel. Tuh baru sekarang ya. Kenapa nggak dari dulu gitu ya? Tuh. Nah, maka terus ya, gimana lanjutannya itu ya? Laqad asaita qablu. Nanti bisa dilihat ya. Yunus ayat 91 ya. Ya. Yunus ayat 91, surat 10 ayat 91. Yang bawa Quran emang enggak sambil dilihat ya. Ini kita belum sampai ke inti ini ya. Baru ngetes nih. Jangan sampai kayak kaum ekstremis gitu ya. Ada yang katanya yang penting iman itu di hati saja ya. Ada yang bilang kayak gitu. Liberal gitu ya. Liberal. Iman itu di hati saja gitu. Kemudian dia berkata, Iblis dan Fir'aun juga beriman. Eta orang liberal tanya dicik nate gitu gitunya. Dalilna naon? Eta tadi surat Yunus. Tapi dia tadi baca tukangna gitu. Tadi baca ayat setelahnya apa itu ya? Hah? Ya. Liberal itu. Liberal bahkan mengakui iblis itu beriman tuh. Liberal tah. Ekstremis tuh ya. Yunus ayat 91, Pak. Surat 10 ayat 91. Jadi mereka berkata, Iblis dan Fir'aun juga beriman gitu. Kan diteruskan eta ayat nanya. Kalau tahu
min narim wa khalaqtahu min tin. Qala fakhruj fa innaka rajim tuh. Tapi iblis terkutuk gitunya. Akhirnya aku beriman terkutuk gitunya. Aya wae gitu. Ternyata liberal teh licik nanti kadinya gitunya. Apa? Allah alam, saya mah nggak tahu itu Amerika liberal atau enggak, itu mah ya bukan urusan saya. Tapi ya kita jangan mengikuti orang-orang seperti itulah gitu. Jangan terbawa-bawa. Kenapa Yunus, Pak? Apa? Yang satu al-ana, terus qablu wa kunta minal. Nah, wa kunta minal mufsidin ya. Sedangkan engkau termasuk orang-orang yang merusak tuh. Merusak apa? Merusak secara hissi ya. Bisa secara hissi, bisa secara maknawi ya. Ya, merusak kedua-duanya ya, Firaun itu ya. Secara hissi mereka merusak dengan membunuh para lelaki Bani Israil gitu ya. Firaun dan bala tentaranya itu. Secara maknawi merusak keimanan juga gitu ya. Disuruh mengakui dirinya ya Firaun itu sebagai ana rabbukumul a'la tuh. Ai sadar baru di belakang ya. Penyesalan baru di belakang tuh. Iya. Wa kunta minal mufsidin. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna min jadi apa itu lanjutannya, Pak? Fal yauma nunajjika 92 liman khalqaka ayah ya. Ya betul. Ya udah keduluan ya. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna minal khalqaka ayah. Maka kami utuhkan jasad Firaun itu ya. Buat siapa? Buat kaum generasi sesudahnya. Ya masih ada jasadnya. Tapi Allah alam ya. Kalau orang yang lebih tahu itu orang sana ya. Kita jangan mereka-reka ini Firaun itu kayak gini gitu ya. Allah alam ya. Kecuali kalau sudah berkunjung ya. Nah itu, jadi keterangannya iblis dan Firaun beriman, cuman imannya cuma dalam hati ya gitu. Tapi imannya cuma dalam hati ya, membenarkan dalam hatinya bahwa Allah adalah pencipta dan pengatur alam semesta ya. Namun karena tidak disertai amalan hati yang lain ya, yaitu kecintaan ya, mahabbah dan ketundukan kepada Allah, maka keduanya adalah kafir. Nah, ini yang jadi garis bawah ya. Keduanya adalah kafir, bukan seorang mukmin. Gitu. Jadi kalau iman dari satu perkara aja hilang dua perkara yang lain, bukan iman gitu ya. Gitu. Si fulan beriman, Allah itu Maha Pencipta, Allah Maha Penguasa, tapi dia tidak melakukan amal, tidak membenarkan dengan lisan. Iman atau enggak itu? Tapi banyaknya di orang Islam kayak gitu ya. Ya. Ini saya nggak lihat beda pendapat ya, orang yang tidak sholat kafir atau masih muslim ya, tapi berbuat dosa gitu ya. Saya nggak lihat pendapat sana ya. Cuman, nah ini ayat-ayat yang sudah jelas tentang keimanan seorang mukmin ketika tidak mengamalkan gitu.
dan bagaimana ancaman-ancaman yang akan diterima gitu. Ada orang muslim tidak sholat, ya gitu. Ya itu ya emang hadisnya ya, al ahdu bainana wa bainakumus shalah ya gitu. Gitu. Nah, itu. Jadi kayak dua hadis ya. Yang satu hadisnya al ahdu bainana wa bainakumus shalah faqad mantaroka apa qataroka mantaroka faqad kafar ya. Sip. Mantaroka faqad kafar gitu ya. Jadi kalau di hadis itu kafir tuh, orang yang tidak sholat. Nah. Satu lagi hadis nih. Man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah. Sing. Orang yang tidak sholat dimudahkan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Tidak dimudahkan ya. Tidak dimudahkan. Sepanjang hidupnya aja acuh kepada Allah ya. Apalagi ketika meninggalnya. Gitu. Nah, jadi dia juga punya keimanan juga ya. Orang siapa yang keluar di akhir apa itu penghuni terakhir ya, penghuni neraka terakhir surga ya, dia akan keluar dari neraka gitu, keluar dari neraka kemudian dicelupkan ke sungai kehidupan ya. Nah kemudian dia apa itu ya, ditanya oleh Allah gitu ya. Ini hadis yang luar biasa nih. Aduh, ditanya oleh Allah. Nah, dia itu pertama itu ingin dikeluarkan dari neraka gitu. Oleh Allah ditanya, apakah sudah cukup? Nah, kata si hamba, sudah cukup ya Allah. Gitu. Begitu keluar dari neraka, aduh, gimana gitunya, keluar dari neraka hungkul gitunya, tuh dekatkan pada surga. Kata Allah, kadzabta, kau berdusta, tadi katanya sudah cukup keluar dari neraka. Nah, itu yang sangat ke surga gitunya. Nah, didekatkan aja ke surga, sudah dekat ke surga. Apakah sudah cukup? Kata Allah, sudah cukup, kata si hambanya. Dicoba deh ya. Dia ngelihat kesenangan di surga. Luar biasa kesenangan di surga. Ya Allah, masukkan aku ke pintu surga. Karek dipantau gitu ya, karek dilawang pantona gitu ya. Kemudian Allah mengizinkannya, tapi Allah juga berkata, kadzabta, engkau berdusta. Akhirnya dia masuk surga gitu ya. Nah, itu aja penghuni terakhir surga itu ya, orang yang dikeluarkan dari neraka. Nah, apakah itu juga punya amalan? Yaitu ya iman sebesar biji zarroh gitu. Ada di hatinya iman sebesar biji zarroh. Nah, itu iman dalam hati. Nah, berarti iman atau kafir dia. Nah, ini ya perlu jadi kajian nih ya. Katakan nih, kajian hadis itu luar biasa ya. Ya, dibersihkan dulu, betul, dibersihkan dulu dosa-dosanya, iya. Nah, ini makanya kalau misalnya si apa itu orang yang meninggalkan sholat itu kan kafir secara artian dia murtad gitu ya, keluar dari Islam, ya dia bisa jadi ashabun nar ya. Hum fiha khalidun gitu ya gitu. Bisa jadi kan. Tapi wallahu alam. Nah, inilah tentunya perlu kita lebih jelas lagi nya tentang keimanan dan kekafiran itu gitu ya. Tentunya ya
tidak ada yang mending-mending lah gitu. Yang namanya dosa nggak ada yang mending gitunya. Tapi justru kita harus sholat dengan cara yang benar gitu. Nah segitu dulu lah. Ya panjang bahas seberapa kalimat. Baru sekalimat nih Pak. Belum separagrafnya. Nah itu aja dulu ya. Nanti kita lanjutkan di kesempatan yang mendatang. Besok kita lanjut tentang kisah Ismail. Barakallahu fikum wa lakum minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la